Selamat siang Ibu. Apakah dokter sedang praktek hari ini? Selamat siang Mbak, kebetulan Dokter Krisna sedang praktek hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi itu ibu saya sedang makan, matanya itu merah dan juga gatal, dan sekarang ingin konsul dengan dokter Krisna. Baik, bisa diisi dulu form konsultasinya. Karena Ibu dalam antrean pertama, mari langsung saja ke ruang Dokter Krisna. Permisi dok, selamat siang. Ini ada pasien, ada ibu dan anaknya yang ada keluhannya ibunya. Ini form konsultasinya ya. Iya. Terima kasih ya, Nurse. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Kak, silakan duduk. Jadi dari formulirnya, apakah benar Ibu atas nama Ibu H, usia 62 tahun yang beralamat di Jalan Jepun nomor 10 ya? Iya benar. Boleh saya tahu untuk nomor telepon Ibu atau kakaknya yang bisa saya hubungi? Jadi dari form keluhan ini, kira-kira boleh diceritakan Ibu sekiranya hal apa yang Ibu lakukan sehingga terjadi keluhan ini ya? Kayaknya gara-gara saya waktu itu ke pasar, terus pulangnya saya lupa cuci tangan deh. Habis itu saya langsung kucek-kucek mata. Jadi dari 2 hari yang lalu saya ngerasain matanya gatal, merah, perih gitu. Oh gitu ya. Jadi untuk sekarang coba saya periksa dulu ya Bu ya. Jadi Bu, setelah saya periksa tadi, saya bisa katakan Ibu terdiagnosis mengalami konjungtivitas atau sederhananya Ibu ini terdapat peradangan di selaput yang melapisi bola mata Ibu. Nah, peradangan ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri serta paparan debu gitu. Sebelumnya Ibu, apakah ada alergi obat ya? Enggak ada dok. Sebelum merasakan keluhan ini, apakah Ibu pernah mengkonsumsi obat yang berkaitan dengan keluhan Ibu sekarang? Enggak ada juga. Ada pernah kompres gitu ya? Pakai air hangat mungkin? Ya ada, sebelum saya kesini saya sempat kompres, cuma yang nggak membaik gitu. Gitu ya. Jadi untuk sekarang saya resepkan Ibu obat garamisin 3,5 gram dulu ya Bu ya. Nah untuk obatnya ini bentuk sediaannya salep yang mengandung antibiotik dengan harapan nanti bisa memulihkan peradangan Ibu pada mata Ibu. Nah gitu. Nah digunakan pada pagi hari dan sore hari setelah mandi gitu. Untuk selanjutnya perawat akan menginformasikan pada apoteker dan Ibu bisa mengambil obatnya di bagian farmasi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Dari saya sudah cukup. Ya. Jadi saya minta tolong nanti ya Nurse ya untuk diarahkan ke bagian farmasi. Nah untuk ini nanti bisa diserahkan ke apotekernya. Sekian, ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Tidak ada, Kira. sudah cukup. Baik, semoga lekas sembuh untuk ibunya. Mungkin perawat bisa mengantarkan ibunya ke bagian farmasi sekarang. Terima kasih dok. Iya. Terima kasih. Permisi, saya baru Bibi. Atau benar dengan apoteker Krisna yang bertugas hari ini? Ya benar, dengan saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Nah, saya dari ruang periksa dokter. Di sini ada pasien yang mengalami konjungtivitas dan dokter meminta untuk menyampaikan rekam medis pasien. Mohon bantuannya untuk tindak lanjut ya. Baik, saya akan baca rekam medisnya dan juga akan saya cek untuk persediaan obatnya. Baik, jika ada pertanyaan mengenai pengobatan pasien, bisa langsung saja di ruang dokter yang ditanyakan. Baik, terima kasih Nas. Terima kasih. Selamat siang, asisten apoteker Ega. Saya mendapat pesan dari nurse untuk memberikan salep mata garamisin ini kepada pasien. Minta tolong untuk dicek persediaan obat salep matanya ya. Ya, baik, tunggu untuk sebentar ya, akan saya cek dulu persediaan obat mata. Baik, terima kasih. Baik, ditunggu. Baik, Krisna, ini sudah saya siapkan salep garamisinnya. Baik, terima kasih Ega. Akan saya langsung berikan kepada pasien. Ya, baik, terima kasih. Pasien atas nama Ibu H. Kakaknya anak dari Ibu H. Ya, benar. Baik. Sebelumnya ini Kak obat yang sudah disiapkan untuk ibunya yaitu garamisin. Untuk harganya sendiri ini 56.000. Apakah kakak dan ibu setuju untuk melanjutkan penggunaan obat ini nantinya?
Baik, kalau begitu. Sebelumnya saya izin bertanya, untuk ibunya apakah pernah menggunakan obat ini sebelumnya? Ini salah mata ya. Iya, salah mata. Belum ya? Kalau begitu, apakah ibu dan kakak bersedia untuk melakukan konseling nantinya dengan apoteker mungkin selama 5-10 menit terkait obat ini? Baik, kalau begitu. Silakan obatnya dibawa, Kak. Kemudian ke kasir di sebelah kanan. Dan setelah itu silakan kembali ke sini lagi. Akan saya antarkan ke ruang konseling bersama apoteker. Terima kasih. Terima kasih. Permisi Pak, saya ingin banyak sama. Mungkin saya cek dulu obatnya, ya Kak. Oke, obatnya 56 ribu Kak. Ini saya cek dulu ya Kak. Tolongnya Pak ya Kak. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan konseling Kak. Ya, terima kasih. Ibu saya sudah menebus obatnya dan ingin konseling. Baik, saya antar ke ruang konseling ya. Mari. Ini Pak, selamat siang. Ya, selamat siang Krisna. Gimana Krisna? Ini ada pasien, ibu dan anak, yang akan konsultasi mengenai penggunaan obat Garamisin. Ini untuk catatan medisnya. Oke, baik. Mungkin bisa dipanggilkan saja pasiennya untuk langsung dilakukan konseling Krisna. Baik. Ibu silakan masuk. Halo, selamat siang Ibu dan Kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya apoteker Sindu. Tadi asisten apoteker saya, Trisna, sudah menginformasikan bahwa kita akan melaksanakan konseling pada siang hari ini. Mungkin saya bertanya dulu kepada Ibu, apakah kira-kira sudah nyaman melaksanakan konseling di ruangan ini? Ya sudah. Oke, baik. Mungkin dari kakaknya, apakah benar anak dari Ibu A ini? Iya benar. Oke, baik. Di sini saya pertama ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu berdasarkan data yang masuk di riwayat ini dan juga di web kami bahwa apakah benar Ibu berusia 62 tahun dan beralamat di Jalan Jepun nomor 10 dan apakah benar nih? Iya benar. Ya, baik. Dan yang pertama juga saya ingin memastikan terkait dengan riwayat alergi obat. Mungkin dari Ibu apakah pernah alergi terhadap satu obat atau gimana? Oh, nggak ada alergi. Oke, baik. Kemudian untuk kebiasaan mungkin bisa diceritakan mengenai pola kebiasaan Ibu seperti gemar olahraga atau mohon maaf apakah Ibu ada kebiasaan merokok mungkin? Saya biasa olahraga sore-sore di komplek, terus merokok saya nggak sih. Oke, itu baik sekali Bu. Dan berdasarkan formulir yang masuk dan resep yang masuk di sini Ibu diresepkan yaitu obat salep mata Garamisin seperti itu. Nah, karena Ibu didiagnosis konjungtivitas atau ada peradangan pada saput mata seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya juga ingin bertanya apa yang Ibu rasakan atau keluhan yang Ibu rasakan terkait dengan mata Ibu seperti itu, apakah ada sakit atau perih atau gimana Ibu? Saya ngerasain matanya gatal, terus perih juga, terus kemerahan udah berhari-hari. Ya udah 2 hari. Iya 2 hari ya. Iya 2 hari. Oke, selama 2 hari berarti. Iya. Kira-kira dari keluarga yang lain, apakah ada merasakan keluhan yang sama Bu dari anggota keluarga yang lain? Nggak ada, saya aja yang kayak gini. Oke, dari Ibu aja berarti ya. Dan sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan seperti obat tetes mata sebelum mendapatkan resep ini Bu? Nggak ada. Saya 2 hari pakai kompres air hangat aja, tapi Oh. nggak hilang-hilang merahnya. Berarti sempat melakukan pembedasan Iya, hangat seperti itu ya. iya. Oke, baik. Kira-kira dari dokter berdasarkan konsultasi yang tadi, dokter kira-kira sudah menjelaskan apa saja terkait dengan obat ini Bu? Mungkin dari kakak juga bisa bantu menjelaskan. Ini tadi dokternya bilang ini obatnya untuk mengobati peradangan di mata ibu saya. Dengan harapan dia bisa membaik dan juga merah berat matanya juga mungkin bisa lebih membaik. Oh baik. Terkait dengan apa namanya cara penggunaan seperti itu, apakah tadi sudah dijelaskan berdasarkan konsultasi dari dokter tadi? Ya tadi dijelasinnya itu penggunaannya 2 kali sehari setelah mandi di pagi hari Ya. dan sore hari. Baik, untuk cara pengolesannya itu juga sudah dijelaskan tadi atau belum bagaimana? Sebenarnya tadi saya ngira ini cuma diolesin gitu aja, jadi belum terlalu spesifik penjelasannya, mungkin bisa tolong menjelaskan. Oke baik. Berarti dari Ibu sendiri baru pertama kali menggunakan obat ini atau sudah pernah menggunakannya? Iya baru pertama kali. Baru pertama kali. Baik, kalau begitu saya mau izin waktunya selama 5-10 menit ke depan untuk menjelaskan terkait penggunaan salep ini. Mungkin saya bisa pinjam terlebih dahulu salepnya. Oke, terima kasih. Jadi saya mau izin untuk menjelaskan ya kakak dan Ibu. Jadi untuk salep ini itu namanya salep Garamisin seperti itu. Jadi di dalam salep ini terdapat senyawa aktif yang namanya gentamisin yang berguna sebagai antibiotik atau untuk membunuh bakteri yang membuat peradangan pada mata itu seperti itu. Nah, untuk bagian dari salep ini Ibu bisa lihat dan bisa lihat juga di sini ada tubnya atau ini, kemudian yang warna coklat ini tubnya, kemudian ada tutup salepnya, dan jika dibuka tutupnya ini ada ujung tubnya seperti itu untuk tempat keluarnya salep. Oke. Kemudian untuk cara penggunaannya benar sekali seperti yang dibilang oleh dokter tadi. Jadi sehari digunakan 2 kali seperti itu atau 2 kali sehari dan usahakan digunakan setelah mandi.
Nah, untuk cara penggunaan sekali pemakaiannya sendiri, yang pertama mungkin nanti boleh ibu sendiri yang menggunakan atau nanti dari kakak sendiri bisa membantu ibunya untuk mengaplikasikannya atau mengoleskannya. Jadi yang pertama sebelum digunakan pastikan tangan bersih, itu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru dibuka tutup salepnya ini. Nah setelah dibuka mohon dicatat bahwa ujung tutupnya ini atau ujung dari salepnya ini tidak boleh terkena tangan ataupun benda-benda yang lainnya agar tidak kotor maupun untuk menjaga sterilitas dari salepnya ini. Nah setelah itu baru bisa digunakan. Nah caranya menggunakan itu nanti dari ibu sendiri. Yang pertama posisi kepala itu harus tengadah seperti itu. Nah kemudian nanti kelopak mata itu ditarik ke bawah dan bola mata itu ke atas seperti itu, sehingga nanti akan kelopak mata ini akan membentuk seperti kantong. Nah kemudian salepnya ini nanti dioleskan saja di bagian dalam kelopak mata seperti itu, dioleskan saja itu. Kemudian setelah itu nanti kedip-kedipan selama beberapa detik matanya, kemudian baru dipejamkan selama 1-2 menit. Nah setelah dipejamkan itu nanti mata sudah boleh dibuka. Lalu kalau seandainya ada kelebihan salep seperti itu nanti bisa dibersihkan saja di bagian luarnya menggunakan tisu yang bersih tentunya. Nah setelah itu setelah selesai digunakan nanti langsung saja ditutup salepnya ini biar tidak ada pengotor lagi. Nah untuk penyimpanannya sendiri nanti disimpan saja pada suhu yang sejuk dan pada tempat yang kering serta hindari dari paparan cahaya matahari seperti itu. Mungkin terkait dengan penggunaan dan penyimpanan seperti itu yang bisa saya jelaskan. Dan obat ini digunakan sampai peradangan pada mata itu sembuh seperti itu atau sampai tidak terjadi lagi peradangan. Maka penggunaan obat ini dapat dihentikan. Nah kemudian untuk setelah 1 bulan obat ini dibuka, kalau seandainya sudah sembuh atau tidak digunakan lagi boleh dibuang seperti itu. Bisa dimengerti mungkin dari kakak dan ibu? Bisa. Oke baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kira-kira dari kakak atau ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya, waktu kita aplikasiin obat ini dalam kantong mata itu berapa ya kira-kira? Oh iya. Seberapa banyak? Oh, seberapa banyak? Ini mohon maaf saya lupa tadi. Untuk pengaplikasiannya itu sekitar 1 cm seperti itu di dalam kantong mata. Kira-kira ada pertanyaan lagi, kakak? Untuk efek samping obatnya gimana ya? Soalnya ibu udah tua juga. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Mohon maaf untuk efek sampingnya terhadap obat ini. Jika nanti kemungkinan efek sampingnya itu ada rasa terbakar seperti itu atau iritasi pada saat pengolesan. Nah, jika ada rasa terbakar atau iritasi yang berlebihan itu, saya mohon hentikan pemakaian obat ini dan konsultasikan kembali dengan dokter terkait ibunya seperti itu. Baik, kira-kira ada pertanyaan lagi terkait dengan penggunaan obat ini? Waktu selesai aplikasi itu mungkin ada rasa perih atau mengganjal terus buram itu mungkin bisa ya? Untuk efek sampingnya bisa seperti itu, tetapi kalau seandainya tidak ada efek samping seperti itu berarti obat ini aman digunakan untuk ibu seperti itu. Kalau seandainya ada hal-hal di luar yang saya sampaikan tadi efek sampingnya, mohon hentikan pemakaiannya dan konsultasikan dengan dokter terkait seperti itu kakak dan ibu. Bisa dimengerti? Oke baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Oke baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan di sini mungkin saya izin memverifikasi ya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada kelupaan saya menjelaskan tadi gitu. Saya juga mohon izin mungkin bisa diulang terkait penjelasan saya. Jadi saya takut ada kelupaan terkait dengan cara penggunaannya. Mungkin silakan. Ini obat Gramisin itu untuk mengurangi peradangan di mata saya. Jadi untuk penggunaannya yang pertama saya harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dibuka tutupnya ini dan pastikan ujung tutupnya itu harus steril dan tidak ada kontaminasi. Kemudian satu telunjuk itu menekan bagian kantong mata, kemudian dioleskan sekitar 1 cm gitu di bagian dalam mata bagian bawah ini ya. Kemudian bisa dikedipkan mata 1-2 detik, kemudian pejamkan sekitar mungkin 1 menit dan mungkin itu untuk meratakan itu ya obatnya itu. Kemudian bisa ditutup kembali. Kemudian untuk penyimpanannya di suhu yang normal ya, yang sejuk, tanpa terkena sinar matahari. Kemudian ini untuk 1 bulan pemakaian gitu ya. Ya, untuk pemakaiannya sampai peradangan pada mata sembuh seperti itu. Okay. Dan saya juga ingin menambahkan untuk menunjang terapinya nanti bisa menggunakan kacamata ya agar mata juga terhindar dari paparan debu dan hindari aktivitas di luar rumah gitu, dan juga hindari juga mengusap-usap mata dengan tangan agar matanya cepat sembuh seperti itu kak dan ibu.
Kira-kira ada pertanyaan lagi terkait dengan obat ini? Sudah cukup. Baik, semoga cepat sembuh kakak dan ibu, dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau seandainya ada yang kurang jelas dari penyampaian saya di pertengahan jalan, nanti kakak boleh menghubungi saya di kartu namanya sudah berada tersedia di depan seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, ya semoga cepat sembuh kakak dan ibu.